Di Indonesia itu bisa dijual per gramnya tuh 1,5 juta. 1,5 juta, Pak? 1,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BC dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya, host yang paling ganteng imut idaman seprovinsi Bengkulu, Muhammad Abduh. Kita pada sesi kali ini bertemu lagi dengan program PDP Podcast dengan Pegawai. Dan di depan saya itu telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Ketua Tim CNT Bea Cukai Bengkulu, sekaligus juga relawan anti narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Di depan saya sudah ada Pak Khairul Syah. Selamat pagi Bapak. Waduh, Pagi, Mas Abdul. luar biasa. Ini tos dulu Pak, tos. Iya. Jadi teman-teman BC semua, jadi Pak Khairul memang sosok yang luar biasa. Jadi selain relawan anti narkoba, beliau juga memang aktif lari, Pak. Tiap hari kayaknya lari terus, Pak ya. Memang seorang BC runner. Jadi pagi ini udah lari, Pak? Belum, Pak? Belum. Oh, belum, Pak. Berarti nanti Sore, bisa. nanti Oh, sore, sore. Pak. Berarti ajak-ajak saya lah, Pak ya, di pantai panjang boleh lah, Pak. Iya. Siap. Baik, sahabat BC, pada podcast kali ini kita akan coba ngobrol tentang Hari Anti Narkotika Internasional atau yang disingkat dengan HANI 2020, dan telah hadir narasumber di depan saya memang sangat luar biasa. Ini saya mau tanya nih sama Pak Khairul, Pak. Izin, Pak. Sebenarnya urgensi Hari Anti Narkotika Internasional itu apa, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak. Baik, terima kasih Mas Abdul. HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 ini awalnya dicanangkan oleh lembaga badan dunia ya, yang bernama United Nations Office on Drug and Crime atau UNODC. Itu pada tanggal 26 Juni tahun 1988, di mana pada hari itu dibentuklah ya suatu badan lembaga internasional sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau obat-obatan terlarang. Jadi hari itu juga dicanangkan gerakan perlawanan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut sebagai perlawanan karena mempunyai dampak yang sangat buruk ya terhadap kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, maupun keamanan dan perdamaian dunia seperti itu. Ternyata bahayanya itu tidak hanya skala nasional aja Pak Khairul, tapi udah skala global, skala internasional, Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih Pak Khairul, kenapa dipilih tanggal 26 Juni gitu, Pak? Nggak tanggal 14 Februari gitu loh. Mungkin Bapak bisa kasih gambaran gimana, Pak? Iya. Karena kalau 14 Februari ya itu udah ada yang ambil hari Valentine ya. Hari Valentine. Oh iya. Jadi kita saya Pak. Iya. Kita berdasarkan histori ya atau sejarah yang ada bahwa tanggal 26 Juni itu dilihat dari perkembangan ya, perkembangan obat-obatan terlarang itu terjadi di sejarah China ya. Itu di mana pada saat itu terjadi perkembangan terutama opium ya, opium yang banyak digunakan oleh masyarakat di daerah Cina ya, dan sekitarnya, bahkan sampai mempengaruhi perkembangan perekonomian negara Cina tersebut. Terpuruk, istilahnya sangat down lah, Pak ya. Sangat down ya. Sampai hancur jadi sangat ketergantungan sekali dengan obat-obatan terlarang tersebut, sehingga masyarakatnya tidak bisa membangun negaranya tersendiri tersebut gitu. Itulah makanya ditetapkan tanggal 26 Juni itu sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Iya, Jadi gitu sahabat BC, jadi memang narkotika itu bisa menghancurkan tidak hanya diri pribadi, Pak ya, bahkan sampai satu bangsa, Pak ya. Makanya ini jadi salah satu pergerakan global mendunia. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih Pak Khairul. Jadi Badan Narkotika Nasional pada tahun ini memasang tagline judulnya Hidup 100%, Pak. Nah, sebenarnya makna hidup 100% itu apa sih, Pak? Ya, kebetulan tahun ini ada slogan baru ya, ada Hidup 100%. Ini merupakan ajakan
untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih maksimal. Ya, dilihat dari unsur kehidupan kita secara fisik, mental, jasmani, rohani, maupun dunia akhirat. Lebih tepatnya hidup 100% itu bermakna sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Oke, apa aja Pak? Sadar, sehat, produktif dan bahagia. Bahagia. Oh, tanpa narkoba. Oke. Jadi gitu sahabat BC ya. Jadi sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba. Jadi kalau sahabat BC kalau mau bahagia tuh nggak usah perlu pakai narkoba lah, Pak. Cukup ketemu ayang babe atau ketemu orang tua, ketemu orang-orang yang kita cintai atau yang kita kasih, Pak. Akhirnya itu udah bahagia. Jadi nggak perlu lah pakai narkoba. Bener nggak, Pak? Betul sekali. Nah, ini saya mau tanya nih, Pak Khairul. Jadi sebenarnya narkotika atau fakta permasalahan narkotika di Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Mungkin Pak Khairul bisa kasih gambaran, Pak. Jadi pendekatan permasalahan narkotika ya, itu kita lihat dari sisi masyarakat dan media ya, bahwa narkoba ini sepertinya dianggap kejahatan yang beda dengan yang lainnya ya, misalkan terorisme atau mungkin korupsi, karena ada beberapa persepsi ya di masyarakat, mungkin terutama anak muda ya, bahwa pemakaian narkoba itu sesuatu yang keren. Ya, gitu sesuatu ya, yang wow, kayaknya ini nggak gaul nih kan? Bukan sebuah kejahatan lah, Pak ya. Nggak pakai narkoba nggak gaul gitu. Nggak gaul, nggak keren, nggak kekinian gitu kan? Oh iya. Ya, ternyata tidak bisa disebut seperti itu juga ya, karena ternyata dampak narkoba ini sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat dari dari catatan kita itu sangat berdampak sekali. Misalkan hitungan per hari ya, untuk dampak dari narkoba ini atau obat-obatan terlarang, dia ada sejumlah 50 kematian orang loh per hari. Per hari, 50 Pak? Orang. Itu yang mati dalam satu hari gitu. Rata-rata ya. Dan juga kalau secara kerugian secara material ya, itu per tahun bisa dilihat dari catatan yang ada di BNN, itu 72 triliun per tahun. Iya, kerugiannya karena pemakaian narkoba ini. Itu beda kalau kita bandingkan dengan misalkan dengan korupsi, dengan terorisme ya. Itu terorisme itu besar mungkin ya, 80 kematian orang per hari di dunia ya. Nah, tapi korupsi, Pak ya? Korupsi juga ternyata ya sangat terkait ya. Jadi mungkin korupsi kalau kita lihat dia kerugiannya 31 triliun per tahun. Nah, ini ternyata lebih besar narkotika ya, apa ya dibanding untuk kerugian secara materialnya. Dibanding korupsi malah lebih besar kerugian narkotika, iya, Pak ya? Narkotika seperti itu. Jadi narkotika ini memang perlu untuk kita waspadai ya. Dan kita perkembangannya perangi, ya. Iya, seperti itu. Selanjutnya mungkin ada fakta lain nggak, Pak, yang mungkin Bapak bisa share ke kita sih, Pak? Kita juga perlu lihat untuk perkembangan ini ya, perdagangan narkotika. Kita ambil contoh misalkan sabu ya. Sabu perdagangan internasional ini dia banyak disuplai ya ke negara-negara seperti misalkan China atau Tiongkok, Iran, Indonesia. Itu ternyata harganya pun masing-masing beda ya. Nah, kita ambil contoh misalkan harga per gram ya, itu senilai 20.000 kalau di Tiongkok atau Cina. Oh, di Cina 20.000, Pak? 20.000 per gram. Itu harga nasi bungkus loh, Pak, itu, Pak. Murah ya, Pak ya? Nah, terus kalau kita lihat di Iran. Ya, negara Iran itu 50.000 per gram. Oh, 50.000 itu sama kayak tiket masuk bioskop lah, Pak ya? CGV 21 apa ya? Murah ya, Pak ya? Tapi kalau di Indonesia, dia harga jualnya ternyata tinggi. Oh, berapa tuh, Pak? Lebih tinggi dari Tiongkok dan Iran itu.
Jadi di Indonesia itu bisa dijual per gramnya tuh 1,5 juta. 1,5 juta, Pak? 1,5 juta. Oh, bisa lebih Iya. mahal juga ya? Hah? Dan supply-nya, demand-nya banyak. Demand-nya Makanya banyak. supply-nya akhirnya kan ini kan memenuhi demand itu kan. Udah Makanya pop- banyak akhirnya banyak lalu lintas narkotika tuh yang masuk ke wilayah negara kita Indonesia. Mungkin karena populasi kita di Indonesia itu yang terbanyak di dunia, salah satu yang terbanyak di dunia, Pak ya. Iya. 200-an juta ditambah dengan mungkin demand-nya banyak, harganya juga bisa berkali lipat, makanya sindikat internasional tuh kayaknya lebih tertarik masalah di Lebih Indonesia tertarik. yang lebih untung lah, Lebih Pak ya. untung. Cuannya lebih banyak lah, Pak Betul. kira, Pak. Betul, Siap. Makanya mungkin ini salah satu faktor. Saya baru tahu juga nih, Pak, ternyata memang disparitas harga antara misalnya negara ini, misalnya negara Cina sama Iran, terus sama Indonesia itu jauh banget. Mungkin itu Jauh, salah satu alasan jauh. mungkin cari cuannya mungkin di sini lah, Pak. Mungkin ada iya. fakta lain, Pak, yang mungkin bisa di-share ke kita, Pak? Untuk narkotika ini juga sudah digaungkan oleh presiden kita ya, Presiden Jokowi Widodo, bahwa ini kejahatan yang sudah Udah luar luar nih biasa Pak, ya, sudah mengakar. Biasa, Itu juga diputuskan dalam Mahkamah Konstitusi ya, bahwa ini apa istilahnya extraordinary crime Oh iya benar. yang sudah Wah, luar biasa artinya banget. sudah luar biasa nih, memang benar-benar kita sudah masing-masing unit ya kita atau masyarakat Indonesia harus selalu bekerja sama lah untuk memerangi ini, karena kejahatan narkotika ini ternyata itu secara sudah terprogram ya. Artinya sudah direncanakan, sistematis, terorganisir seperti itu ya. Jadi ada jaringan yang sangat kuat di balik perdagangan internasional itu ya, termasuk yang ke Indonesia seperti itu. Kemudian juga ini ternyata faktanya sangat berdampak terhadap kerugian sosial masyarakat ya. Kemudian juga ekonomi, mengancam keamanan, dan otomatis kesejahteraan suatu bangsa akan berpengaruh ya apabila narkotika ini masuk ya, sudah menjadi kebutuhan ya dari masyarakat. Kemudian juga karena ini melibatkan narkotika, tentunya jaringan internasional bermain ya. Tidak mungkin dia masuk ke Indonesia tanpa ada di belakang ininya di belakang mereka yang membawa itu ya, membawa masuk ke Indonesia. Tentunya ada organisasi yang lebih sangat besar luar biasa, lagi, yang lebih besar ya, kita nggak tahu ya. Jadi mainnya bukan ecek-ecek lagi nih Pak jaringannya Pak ya. Bukan receh lagi ya. Receh lagi ya. Terutama kita ada semacam peta ya, peta zona untuk memetakan ini dari negara mana yang masuk ke kita gitu kan, melalui pelabuhan mana, melalui bandara mana, menggunakan maskapai mana, misalkan seperti itu. Kita ada atensi, dari negara ini kita perlu lebih meningkatkan kewaspadaan. Atau mungkin kalau ada informasi data intelijen, terus itu harus kita tindak lanjuti di lapangan seperti itu oleh teman-teman kita Bea Cukai yang ada di bandara, pelabuhan, perbatasan, mungkin juga ada beberapa di kantor pos seperti itu. Ya, siap. Nah, mungkin Bapak bisa share nih Pak, jadi terkait dengan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai ini Pak dalam rangka memerangi narkotika sebagai musuh bangsa nih Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan ke kita Pak ini Pak. Iya. Bea Cukai selaku community protector ya, mempunyai kewajiban tentunya ya untuk melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya, barang-barang terlarang yang masuk ke wilayah Indonesia ya, karena barang-barang tersebut tentunya mempunyai dampak yang bisa dibilang luar biasa buruk, luar biasa berdampak negatif seperti itu ya. Dan dari hal-hal tersebut untuk mengurangi atau memberantas masuknya barang-barang narkoba atau obat-obatan terlarang, kita mungkin ada beberapa upaya ya yang sudah kita terapkan ini Mas Abdu di Bea Cukai ya tentunya. Itu misalkan dengan pengembangan sistem analisa dan alat deteksi narkotika itu kita ada beberapa mungkin. Namanya apa tuh Pak? Kita mungkin
NIK, saya Pak? ada contohnya mungkin bisa di. Oh ini, wah udah dibawa nih ini Pak. dia, saya sudah bawa. Ini NIK ya, jadi alat deteksi narkotika. Ini untuk melihat ini narkotika jenis apa gitu kan. Oke. Dan ini apa namanya, dari orang tersebut ada ini enggak, ada potensi enggak gitu kan, positif atau negatif. Oh boleh saya lihat Pak? Boleh, silakan Mas Oh Abdul. jadi gini Sobat BC, jadi memang Iya. nama kitnya itu namanya itu NIK, jadi singkatannya itu Narcotic Identification System. Jadi memang nanti dalam hal nanti Anda butuh untuk mengetes orang atau mengetes barang yang apakah dia teridentifikasi sebagai narkotika apa enggak, Betul, dia Mas. pakai kit yang ini Salah berarti satu Pak ya. alatnya, Oh, iya. oke, siap. Dan mungkin ada alat lainnya ya untuk untuk deteksi narkotika di lapangan seperti, dan ini salah satu contohnya. Kemudian juga ada lagi kita pengembangan unit K9 ya. Oh, K9, ya, oke, yaitu menggunakan anjing pelacak. Ya, ini anjing pelacak. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada apa namanya, suatu saat ada melalui bandara ya, penerbangan ya kemana gitu, itu kadang-kadang kalau ada anjing pelacak sedang di itu mengendus di barang-barang atau apa, itu biasanya K9 kita itu dari bea cukai itu, seperti atau di perbatasan ya, mungkin ada melewati suatu negara melalui jalan darat, nah itu ada dari kita K9 di sana. Terus juga mungkin pelabuhan juga ada seperti itu. Iya. Terus apa lagi Pak? Ada kita Terus punya kit, kita punya juga lain. tentunya secara internal kita ada pengembangan sumber daya manusia di bea cukai. Jadi kita ada apa namanya, studi, ada learning, ada belajar diklat ya, untuk unit-unit yang berkecimpung di dunia narkotika ya. Jadi biar lebih menambah wawasan, pengetahuan dan passionnya seperti itu. Terus juga kita untuk apa, ada operasi NPP ya, operasi penindakan berdasarkan hasil intelijen. Jadi jika ada informasi mungkin ada apa dari teman-teman atau mungkin dari masyarakat ya, ada sesuatu hal tentang narkotika, dan itu mungkin bisa disampaikan melalui unit informasi bea cukai ya, nanti akan ditindaklanjuti seperti itu. Ya, oke. Siap. Kemudian juga sinergitas bea cukai dengan instansi lain ya, misalkan TNI, Polri, iya, benar. BNN sendiri ya kan, atau mungkin dengan informasi dari luar negeri. Kita ada apa, bea cukai ada perwakilan ya, perwakilan konsul di beberapa negara ya kan, di Singapura, di Jepang ya kan, di Belgia, di apa, ada negara lainnya seperti itu kan. Nah, kita ada informasi. Nah, nanti kita biasanya diinformasikan untuk ada yang harus diatensi dari negara tersebut, kiriman barangnya. Ya. Mungkin selain sinergitas mungkin ada lagi nggak Pak? Mungkin langkah-langkah strategis Direktur Jenderal Bea Cukai itu dalam rangka memerangi narkotika sih Pak? Iya, tentunya dari strategi operasi yang kita laksanakan ya, kita ada apa istilahnya itu, sinergi kita perlukan sinergi internal dan eksternal ya. Iya. Artinya internal kita secara instansi kita sendiri kita harus kuat. Artinya jangan sampai misalkan kalau di Kalimantan itu ya, saya ambil contoh, misalkan ada kita kantor perbatasan ya, ada yang berbatasan dengan Sarawak, ya Malaysia, itu bisa melalui pintu-pintu ternyata yang apa, yang harus diwaspadai. Kadang-kadang dia sudah tahu nih dia dijaga di mana pintu, misalkan di Entikong ya, dia nggak mau lewat Entikong karena sudah ditunggu. Ternyata dia lewatnya di kantor lain misalkan ya, di Jagoi Babang atau di Sintete atau di coba-coba pintu lain. Dia coba pintu lain kan. Nah, ini kita secara internal kita harus berkoordinasi. Di informasi ini nih tolong, kan jangan sampai terlewat ya, seperti itu. Terus juga secara eksternal tadi yang saya sudah sampaikan dengan pihak-pihak dari instansi luar ya, Polri, TNI, BNN, kita tentunya juga bekerja sama untuk melakukan tindakan-tindakan yang dirasa kita jadi tidak sendiri. Kita harus
saling bahu membahu ya, terutama untuk pemberantasan narkotika ini seperti itu. Oke, siap. Terus juga secara strategi lainnya kita ada analisis ya. Oke. Analisis Informasi intelijen, informasi itu misalkan ada ini ada masuk melalui pelabuhan ini ya, atau dari bandara ini atau dari perbatasan ini ya, itu tentunya harus kita tindak lanjuti oleh teman-teman di lapangan, terutama untuk jangan sampai barang yang sudah ada informasi atau analisis ini bisa lewat seperti itu ya kan. Terus juga ada profiling nih Mas Abdul, profiling ya. Profiling ini misalkan ada dari mana nih, negara mana gitu kan. Nah, sementara dari profiling yang yang zona hijau atau zona merah ya, zona merah tentunya beda dengan zona hijau kan. Jadi kalau ada misalkan ada maskapai dari zona merah, tentunya kita lebih antisipasi ya, lebih kita waspadai ya. Zona merah corona atau yang potensi narkotika. Jadi ada negara-negara yang memang punya potensi membawa narkotika lebih besar, tuh ada profiling tertentu. Ada profilingnya ya, kita ada beberapa negara, ada beberapa wilayah juga ya. Tentunya itu beda dengan yang zona hijau ya, seperti itu. Terus juga kita di lapangan dibantu untuk petugas teman-teman kita alat deteksi, identifikasi ya kan, tadi yang kita sudah sampaikan NIK, X-ray ya kan, X-ray untuk, jadi kita tidak semua barang kita buka kita lihat, tapi dengan menggunakan X-ray, dengan identifikasi monitor warna, kita bisa melihat ini barangnya isinya seperti ini. Kalau misalnya ada timbul kecurigaan ya tentunya kita akan selektif melakukan pemeriksaan seperti itu. Ya, siap. Oke. Nah, mungkin teman-teman BC juga mau tanya nih, Pak, kalau sebenarnya selama tahun 2020 ini kira-kira sudah berapa banyak penindakan yang telah dilakukan oleh kita nih Pak selama tahun ini Pak? Iya. Ini penindakan narkotika ya, Pak, ya? Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cukup perkembangannya cukup ada peningkatan ya, tangkapan dan jumlah tegahan. Ini kalau kita ambil perbandingan tahun 2019 itu ada 507 kasus ya. Banyak juga Pak, dengan total berat tegahan sebanyak 3.935,86 kg ya. Ini petugas Bea dan Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dan psikotropika. Nah, itu 2019. Untuk tahun ini 2020, mungkin data di saya masih sampai dengan 31 Mei ya. 31 Mei 2020 kita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dan psikotropika sebanyak 256 kasus. Itu baru 5 bulan Pak? Baru 5 bulan loh. Udah. Baru 5 bulan ya, 256 kasus dengan total berat tegahan ya, itu sebanyak 973,76 kg. Itu yang tercatat. Banyak juga Pak ya? Ya. Jadi 900-an kilogram Pak ya? Ini narkotika bukan beras loh narkotika dan psikotropika. Oke. Banyak juga. Baru 5 bulan loh. Banyak juga 5 bulan. Luar biasa. Jadi memang kayaknya trennya semakin tahun pasti semakin meningkat lah Pak ya. Meningkat. Ini baru pertengahan bulan Mei aja lah Pak, udah 200-an ya Pak ya. Corona ya masih. Ini corona loh Pak. Ya. Corona masih sempat-sempatnya masih itu kan. Nyelundupin narkoba Pak ya, apalagi corona ya teman-teman ya. Ya, siap. Nah, mungkin bisa ini Pak, mungkin bisa di-share juga ke sahabat-sahabat BC sebenarnya modus-modus yang digunakan oleh sindikat ini Pak untuk memasukkan narkotika ke Indonesia itu caranya pakai apa aja sih Pak? Iya, kalau kita lihat di lapangan ya, itu ada beberapa modus ya, tapi yang umum itu yang digunakan oleh sindikat narkotika itu ada 3 modus ya. Jadi modus yang dibawa langsung oleh penumpang, oleh kurir tersebut, yang biasanya itu direkatkan ya di seolah-olah strap ya, ditempel di badan ya. Ya pokoknya di fisik badannya dia tempelkan atau dia telan ya. Seperti itu, jadi tidak terdeteksi. Tapi kalau petugas di lapangan biasanya dia ada metode tersendiri ya, ada tip and trick mungkin ya, bisa mengetahui lah nih profiling ini penumpangnya yang kurirnya, ini kok kayaknya agak aneh atau gimana ya. Itu biasanya
kita secara selektif pasti akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Ya, okay. Jadi istilahnya tidak ada yang terlewat lah ya kalau petugas kita, teman-teman kita di lapangan. Siap. Baik, terus untuk modus berikutnya mungkin ini ya, kita istilahnya kargo laut udara dengan false concealment, pemberitahuan yang tidak sesuai, ya kan. Jadi untuk memanipulasi data. Nah, tentunya hal ini juga teman-teman yang melakukan pemeriksaan fisik di lapangan ya perlu melakukan atensi jika ada informasi lebih mendalam terhadap barang tersebut ya. Jangan sampai ada yang terlewat ya kan. Biasanya kan di selip gitu ya, di barangnya atau mungkin di kemasannya seperti itu. Kemudian juga ada lagi ini kita kantor pos ya, atau mungkin PJT. Oh, PJT. Itu juga kadang-kadang teman-teman harus melakukan pemeriksaan mendalam jika ada dugaan ya atau ada nota intelijen yang sekiranya barang tersebut perlu dilakukan pemeriksaan mendalam seperti itu. Karena khawatir ada unsur narkotika yang di sananya. Siap. Dalam packing kemasannya mungkin bisa. Siap. Nah, mungkin Bapak bisa cerita nih Pak sama sahabat-sahabat BC di sini sebenarnya penindakan yang kita lakukan nih ya selama tahun 2020 nih Pak, kira-kira dia pakai modus apa aja sih Pak? Mungkin bisa di-share ke kita sih Pak. Tahun 2020 ini kita tadi sudah disampaikan ada sekian kasus ya. Ini contohnya misalkan ada beberapa di teman-teman di lapangan ya. Ini yang pertama mungkin kantor Bea Cukai Bandung ya. Kantor Bea Cukai Bandung itu kita di sana ada tangkapan ya sebesar 1962 gram metapentamin. Oh, banyak juga Pak ya. Itu modusnya nih dalam bentuk cairan yang disamarkan dalam bola bekel, dalam bola mainan anak-anak. Oh, sampai segitunya Pak. Iya, oke. Kalau secara kasat mata bola bekel apa sih gitu kan? Bola mainan biasa ya. Mainan biasa gitu, tapi dengan identifikasi secara mendalam ternyata disembunyikan di dalam bola bekel. Dan juga mungkin di kantor Bea Cukai Batam juga itu ada tangkapan ya sejumlah 30.037 butir ekstasi atau MDMA. Di sana modusnya disembunyikan di dalam makanan ringan, snack. Oh, sampai segitunya Pak ya. Oke. Kita pikir kan, ini kok snack apalah gitu kan. Tapi ternyata berdasarkan mungkin X-ray ya kan atau identifikasi ya ternyata luar biasa. 30.037 butir ekstasi di dalam situ. Snack apa ya? Ada apa lagi nih Pak? Kemudian juga kantor Bea Cukai Tanjung Perak ya di Surabaya itu ada menemukan tegahan 1.369 gram metapentamin lagi kembali. Metapentamin itu disembunyikan di dalam kaleng cat, kaleng kompor. Kaleng cat tuh ya? Kaleng cat ya. Niat ya Pak ya? Apa sih gitu kan? Iya. Nah, tapi ternyata bisa gitu kan dimasukkan di dalam cat, diganti isinya seperti itu. Kemudian juga di kantor Bea Cukai Dumai, Mas Abdul, itu ada 5.000 gram metapetamin. Metapetamin lagi ya Pak ya? Okay. Itu jalan darat ya, jadi di kendaraan ya, kendaraan itu ya mungkin bisa macam-macam modusnya, ya. Pokoknya di sisi kendaraan itu kita harus lebih antisipasi lagi, mungkin Ada yang main kubur-kubur nggak Pak? Bisa jadi untuk menyembunyikan ya, mungkin di kubur di pekarangan, di ladang seperti itu kan. Oh, kuburan ada juga nggak Pak? Ini kayaknya ini mungkin jadi ide orang luar juga. Wah, ini kayaknya lewat darat kayaknya. Aman ya? Kalau dikubur. Coba dikubur di kuburan ya. Orang juga nggak tahu kan Pak ya. Saya pernah lihat ada filmnya. Oh gitu Pak ya. Iya, oke. Jadi dikubur nanti diambil lagi. Diambil lagi. Ya pintar juga Pak ya. Mungkin nanti kita cerita lebih mendalam ya Mas Abdul. Terus juga mungkin yang besar nih ya, tangkapan yang besar Mas Abdul itu di kantor Bea Cukai Kanwil khusus Kepulauan Riau. Ya, jadi sebesar 26.000 gram metapetamin. Lagi 26.000. Oh, banyak juga. Ini dimasukkan ke dalam jirigen. Jirigen bensin, Pak. Jirigen apa gitu kan? Bensin atau apa gitu kan? Oke. Ternyata isinya
Ya itu. Itu ya Pak ya. Jadi Narkotika. Sahabat BC ternyata ini triknya sindikat internasional tuh banyak, ada yang macam-macam lah. Pokoknya mereka tuh kayak nggak kehabisan akal lah. Kehabisan akal. Mau dimasukin ke modus, snack, banyak akal. Banyak akal, kaleng ngecat, ditempel di badan, terus sampai main kubur-kuburan juga ya Pak ya. Pokoknya ada-ada aja lah pokoknya nih Mas ya. Paling terakhir nih Pak Khairul, mungkin pesan-pesan Bapak untuk generasi muda, khususnya generasi milenial di Bea Cukai dalam rangka untuk tidak menggunakan narkotika ini apa Pak? Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah. Iya. Untuk generasi muda ya, untuk teman-teman juga Bea Cukai, yuk kita sama-sama mari kita bekerja sama ya, memerangi ancaman narkotika ini. Karena kita selaku Bea Cukai, community protector ya, kita mempunyai kewajiban peran penting ya untuk menghadapi perkembangan ya perdagangan lalu lintas narkotika di Indonesia, dan teman-teman yang bertugas ya dimanapun, dari Sabang sampai Merauke ya kan, dari pulau paling utara sampai selatan, dari barat sampai timur, kita kerja bareng lah Pak ya. Yuk kita sama-sama ya, kita sama-sama menjaga negara kita dari gempuran narkotika. Jangan sampai nanti anak cucu kita ya, mungkin teman kita, mungkin saudara kita terkena dari dampak narkotika yang sangat luar biasa ini ya. Jadi karena narkoba ini adalah musuh bersama, mari kita sama-sama perangi sehingga hidup 100% sehat. Oh ya, sehat. Apalagi tadi ya? Aktif, sehat, aktif, produktif dan bahagia sehat, Pak produktif ya? dan bahagia tanpa narkoba dapat kita wujudkan bersama. Dan sahabat BC juga jangan lupa, jangan sekali-sekali mencoba pakai narkoba lah Pak ya. Betul. Karena nanti efeknya nggak ada positifnya, pasti efeknya pasti negatif semua Pak ya. Siap. Paling dari saya sekian Pak. Terima kasih atas kesediaan Pak Khairul telah hadir berbincang-bincang bersama saya, host yang paling agak imut nih Pak di program ini ya Pak ya. Siap. Saya ucapin terima kasih banyak sama Pak Khairul, dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat BC dimanapun berada yang telah menonton program podcast kita pada kali ini. Paling kita tutup dengan slogan nih Pak. Slogan dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020. Slogannya gini Pak, say no to drug, say yes to life. Bisa ya Pak ya? Saya ikutan ya. Oh boleh Pak. Siap. Coba ya Pak ya. Siap. 1, 2, 3. Say no to drug, say yes to life. Terima kasih atas kesediaan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai berjumpa.